Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam bincang pendidikan kita pada hari ini. Kita mengangkat tema tentang peluang anak Gayo Alas masuk ke PTN favorit dengan melihat capaian kita tahun ini 2022, bagaimana tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Nah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat ikut berzoom meeting pada malam hari ini. Tidak lupa selawat dan salam kita sanjung sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, PJ Bupati Benar Meriah, Bapak Dr. Andes Haili Yoga. Kemudian dalam ruang ini hadir dari Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Wilayah Benar Meriah, diwakili oleh Pak Mudaris, dan Pak Mudaris mewakili 4 cabang dinas di Gayo Alas, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Benar Meriah. Kemudian dari DPRA, resepiannya Pak Alaidin Abu Abbas ya hadir juga, tapi lagi kurang sehat. Kemudian beberapa anggota DPRA kita sedang di lapangan, dan alhamdulillah pembicara kita sudah hadir juga pada malam hari ini, yaitu Profesor Bantacut dari IPB dan Profesor Abdul Hamid dari Universitas Negeri Medan dan Profesor Abu Bakar Karim dari Universitas Syahkuala. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ini kita langsung ke acara inti. Kita dengarkan paparan terlebih dahulu dari Profesor Tajudin Bantacut, Guru Besar Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Nah, beliau ini Bapak Ibu asalnya dari Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, jadi dalam catatan saya, Pak Yoga, ada 40 guru besar dari Gayo sampai sekarang, termasuk yang sudah almarhum. Tapi Pak Tajudin ini menorehkan prestasi luar biasa karena profesor pertama dari Ketol, dan beliau tamat tercepat untuk S2, demikian untuk S3. Dan tamatnya bukan tamatan Indonesia, tapi tamatan luar negeri. Dan waktu itu kalaulah seperti sekarang, prestasi Prof ini sudah viral ya. Dan Prof Tajudin ini banyak sekali membantu daerah-daerah di Indonesia, dan banyak sekali terlibat di proyek-proyek tingkat nasional dan membawa dana-dana dari luar ke Indonesia. Baik, Pak Tajudin, kami berikan kesempatan pertama untuk Bapak untuk menyampaikan materi bagaimana anak Gayo Alas ini bisa lebih banyak lagi lulus ke perguruan tinggi ternama, dan barangkali ada peluang dari IPB yang bisa disampaikan, di-share ke kita, kami persilakan. Berizin. Berizin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Terima kasih Bang Yusradi Usman Al-Gayuni. Yang saya hormati Pak Bupati Benar Meriah. Ya. Buge BWN maju dan sehat BWN ya. Amin, amin. Dan para profesor nih, yang lebih senior saya kira saya panggil dulu Profesor Abdul Hamid dari Universitas Negeri Medan. Dan ini lebih junior dari saya, tapi dia lebih senior sebetulnya. Profesor Abu Bakar Karim dari Universitas Syahkuala. Ya. Dan ada Bapak Ibu, ada para guru nih, orang yang paling pintar itu guru sebetulnya, bukan guru besar. Guru besar itu saya bilang selalu enak, karena muridnya udah besar-besar. Ya. Jadi kalau guru SMA itu muridnya lagi nakal-nakalnya itu, susah ya. Kalau guru besar itu takut sekali mahasiswa itu tidak lulus, jadi mereka akan patuh gitu ya. Dan ada senior kita di sini hadir ya, Pak LK Ara, masih sehat alhamdulillah, bergabung dengan kita di sini. Bapak Ibu, pertama-tama saya selalu ingat ini, pepatah Gayo ya, yang itu yang selalu menjadi pegangan saya selama perjalanan
hidup khususnya di bidang pendidikan. Itu akal kin pangkal, ke kiri kin belenye. Ya. Orang Gayo itu enggak cari harta, tidak cari pangkat. Gitu. Yang dia cari akal. Akal itu adalah education, pendidikan. Ke kiri itu ada riset. Jadi orang Gayo itu sudah dihajarkan oleh nenek moyangnya untuk sekolah dan meneliti. Ya, jadi secara genetik, mestinya orang Gayo itu hebat-hebat di bidang pendidikan dan di bidang penelitian. Nah itu yang memicu saya dahulu ketika sekolah, betapa sulitnya dari Takengon, ya, kemudian datang ke IPB, tidak tahu apa-apa, yang masuk seperti hutan yang rimba raya, tidak tahu jalan, tetapi akhirnya karena ingat dengan genetik, sumber daya genetik tadi, cari akal itu, kan akal kin pangkal, ke kiri kin belanya, alhamdulillah bisa selesai. Dan karena itulah mestinya Kabupaten Gayo, semua ya, Gayo luas ya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo luas, Aceh Tenggara, itu basisnya ekonominya education tuh Pak Bupati. Bukan tambang itu, harusnya education ya. Jadi harusnya dataran tinggi Gayo itu menjadi pusat pendidikan. Ya. Dan diajaklah ini Universitas Syah Kuala, Medan Area, Negeri Medan, USU, UI, tadi Pak Bupati sudah keliling, bahwa bikin mereka satu program-program studi dikumpulkan di satu tempat, sehingga banyak orang datang. Ya, karena orang datang kita menjadi lebih kompetitif. Saya kira itu untuk membuka, izinkan saya share, Bang, bisa ya? Mungkin aku bicara secara umum loh, baru kasih program-program sih mungkin kita kembangkan secara IPB kan. Masuk perguruan tinggi negeri, yang merupakan cita-cita. Ya. Banyak orang yang ingin masuknya negeri. Alasan kita jangan cari alasan mengapa orang masuk negeri, tapi fakta itu yang harus kita respon. Ya. Bahwa sebagian besar orang tua, siswa ingin masuk di perguruan tinggi negeri di mana saja itu ya, baik mulai dari Banda Aceh sampai ke Papua, orang akan menuju ke perguruan negeri ini karena itu memang dijamin oleh pemerintah sebagai suatu wadah pendidikan yang bebas ya, yang terbuka dan yang kualitasnya diawasi oleh pemerintah sehingga menjadi acuan bagi setiap orang untuk masuk meskipun banyak swasta yang juga baik. Nah, ini ada Profesor Hamid ya. Ini saya SMP saya ini untuk berkenal aja, SMP saya di SMP PNP 1 Lampahan. Jadi SMP perkebunan, sekolah saya tadi disebut SN Negeri Buter, sekarang namanya SMA Negeri Ketol nomor 2 kalau saya tidak salah ya. Karena sekolah menengah SMA Negeri 1 Takengon, S1 saya di IPB Teknologi Industri, Master of Science saya dari Environmental Engineering, Asian Institute of Technology di Thailand, di Bangkok. Yang ini saya selesaikan dalam 1 tahun 3 bulan. Kemudian doktor saya di University of Queensland di Australia, saya selesaikan dalam waktu kurang dari 2 tahun ya. Jadi secara genetik kita punya kemampuan untuk bergelut di bidang pendidikan. Nah, secara umum ini kondisi IPB ya. Mungkin kasih ke urusan nasional, urusan siron lain, Pak Prof. Hamid dan Prof. Abu Bakar lebih banyak punya data, tapi saya khusus IPB saja. Ini adalah program studi yang paling banyak diminati. Yang paling banyak diminati, ini kalau arsitektur landscape di Fakultas Pertanian, kemudian ada kedokteran hewan, tidak ada program studinya di situ, ada ilmu teknologi kelautan dan seterusnya, dan saya di teknik industri pertanian. Jadi ini adalah di setiap fakultas pertanian, kedokteran hewan, perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi pertanian, kemudian MIPA, ilmu komputer, manajemen, ilmu gizi, dan sekolah bisnis. Nah, secara keseluruhan IPB setiap tahun menerima 4.400 mahasiswa. Ini data tahun 2022. Ya. Kemudian kita punya 3 ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang dilakukan berdasarkan
nilai raport di SMA, ya, prestasi pendidikan di selama SLTA, kemudian seleksi bersama masuk perguruan tinggi, kita hampir 30%, karena ini 30-30, 40, ya. Memang sebagian besar kita ngambil dari Mandiri. Kalau Mandiri adalah IPB bersama dengan perguruan tinggi lain secara bersama-sama, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, menerapkan seleksi sendiri, ya. Nah, secara keseluruhan sebetulnya masuk IPB itu tidak terlalu susah, ya. Tidak terlalu susah karena angka ini yang paling tinggi itu adalah ilmu gizi, ya. Ini sangat laku, mereka belum selesai itu rumah sakit sudah menunggu, ya, untuk menggunakan jasa mereka, dan banyak industri-industri pangan yang merekrut mereka, sehingga setiap 40 orang yang mendaftar diterima satu. Sebenarnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan kedokteran di UI, misalnya 3.000 banding 1, ya, atau Fakultas Hukum UI itu kira-kira 4.000 banding 1, ya. Jadi 40 banding 1 sebenarnya tidak terlalu sulit untuk masuk IPB itu, ya. Dan di tempat saya itu hanya 12, ya, 12 dibanding 1. Nah, dengan demikian sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita bisa masuk di IPB, ya. Kemudian tadi saya sebutkan sepintas sebelum saya mengajukan satu saran, ya. Kalau SNMPTN saya kira semua sama, ya, semua sama dengan mata pelajaran raport rata-rata itu di kelas 1 sampai kelas 3, dan saya bisa masuk IPB karena menggunakan jalur ini, ya. Jalur dulu namanya Project Prince 2 yang kemudian menjadi SNMPTN dan lain sebagainya itu, ya. Dan sekarang namanya menjadi SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Prestasi, ya. Nah, ini kira-kira IPB punya kebijakan, tidak semua SMA dipanggil tuh, ya. Tidak semua SMA dipanggil, tapi SMA yang punya track record yang bagus. Kalau ada sekolah SMA masuk ke IPB, kemudian pada tahun pertama mereka bisa terus, dan kedua dan tidak ada yang dipulangkan, maka tahun berikutnya akan dipanggil lagi. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita. Kalau andaikan ada dipanggil, maka siswa itu harus siapkan dengan baik, karena dia akan menyebabkan diterima atau tidaknya mahasiswa dari sekolah tersebut di periode berikutnya. Saya karena baru pulang dari luar kota tadi siang, belum sempat, ya, mengambil data dari IPB. Nanti kalau sudah ketemu saya share apakah di Takengon itu atau di Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gaya Luas ada sekolah-sekolah yang masuk dalam urutan atas di IPB. Andaikan ada, itu menjadi sangat mudah, ya. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan saya kira sama di setiap perguruan tinggi adalah seleksi nasional berdasarkan tes, ya. Dan IPB punya cara sendiri di dalam meriksa ini, terutama kalau di IPB itu yang dikuatkan adalah matematika, ya. Jadi matematik penting di IPB, meskipun dia nanti belajarnya itu kedokteran hewan ataupun bisnis yang penggunaan matematiknya kurang. Karena matematik bagi IPB adalah syarat untuk membangun logika berpikir, ya. Karena itu pelajaran matematik di IPB itu sangat ruwet, sangat sulit, dan berat sekali, ya. Dan banyak mahasiswa jatuh di situ, ya. Saya awal pertama masuk dulu karena SMA kurang persiapan, saya mengulang itu, ya. Tetapi kemudian karena belajar lebih serius, ya, karena sudah beradaptasi dengan situasi di IPB, maka saya bisa melewatinya, dan alhamdulillah itu dapat nilai bagus, ya. Dan saya tahun pertama saya tidak naik itu, Pak Bupati, tidak naik, tapi kemudian mengulang. Tapi tingkat 3 saya sudah ngajar di tingkat 2 itu, ya. Karena guru-gurunya, dosen-dosennya banyak sekolah, kurang mahasiswanya kurang, dosennya kurang, saya sudah mengajar tingkat 2 ketika saya tingkat 3. Ini bermakna bahwa memang bukan berarti kita orang-orang Gayo, anak-anak Gayo ini tidak bisa, tetapi memang persiapannya atau capaian pengetahuannya yang kurang cukup. Begitu dia beradaptasi, ya, tingkat 2, tingkat 3 itu umumnya sudah sama, ya. Kalau saya perhatikan mahasiswa dari Aceh lah secara keseluruhan masuk IPB tahun pertama mereka kesulitan karena beradaptasi bersaing dengan
teman-temannya dari SMA yang bagus dari Jakarta, misalnya SMA Negeri 70, SMA Negeri kalau di Bogor ada Regina Pacis yang mereka hebat dari Negeri Surabaya dan seterusnya. Tapi begitu tingkat kedua, karena itu pelajaran baru bagi semuanya, maka itu mudah ya. Di tingkat 1 kalau di IPB itu pelajaran namanya tingkat persiapan bersama, itu adalah sebagian pelajaran SMA diulang ya, untuk menyamakan kemampuan dasar bagi mahasiswa IPB. Ya, ini saya kira sudah nanti dipahami. Nah, yang ketiga, ini yang saya kira kita bisa kembangkan ya. Ada namanya seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri ya. Ini di sini tentu sama dengan yang lain, tetapi kita punya komponen sendiri. Dalam seleksi mandiri, komponen penilaian memang berdasarkan tes ya, yang diatur sesuai dengan perguruan tinggi itu. Kalau kami tadi terutama matematika. Ya, kemudian kriteria persyaratan ditetapkan juga oleh beda, mungkin USK, Unimed dan IPB mungkin berbeda nilai apa itu soal ataupun persyaratan untuk masuk melalui seleksi mandiri ini. Nah, disinilah salah satu kesempatan yang tadi jumlahnya kira-kira 40% dari 4.000, berarti kira-kira 200 ya, 2.400 mahasiswa IPB bisa menerima ya. Misalnya nih Pak Bupati kalau berkenan bisa melalui kerjasama Pemda. Ya, tadi Pak Bupati sudah ke UGM, sudah ke tempat yang lain. Kalau memang ada rencana ke IPB, nanti saya bisa temukan dengan Pak Rektor ya untuk membuat kerjasama. Nah, dulu kita punya satu ini Pak Bupati, satu skema BUD ya, siswa utusan daerah. Ya. Jadi mahasiswa dari daerah tidak mengambil biaya unit cost dari IPB, tapi dibiayai sendiri oleh daerah. Kita mendidik, mengajar, meluluskan biayanya semua, sehingga pemerintah daerah menanggung. Ini kalau Bapak berkenan, saya bisa ketemukan dengan Pak Rektor nanti. Ya, nanti kita ketemu Pak. Baik, insya Allah ya. Kemudian yang kedua yang juga IPB sekarang ini adalah juara. Nah, itu kalau ada orang menang lomba mahasiswa itu, rektor kita ini langsung didatangi itu Pak. Ya, kamu mau masuk IPB atau tidak ya? Kalau mau silakan masuk, apa saja prestasi itu ya, bisa olahraga, apalagi kalau cerdas cermat gitu ya dan seterusnya. Ketua OSIS ya, kalau ketua OSIS dari universitas atau sekolah yang masuk dalam daftar IPB maka itu terima. Tadi disebut oleh adik saya itu ya, angkatan 27, saya angkatan 16, jadi 11 tahun lebih muda dari Aceh Tenggara tadi. Itu memang kita juga menerima itu hafiz Quran ya. Dari Gaya Luas, Pak. Gaya Luas ya, hafiz Al-Quran itu juga diterima karena memang gini, hafiz Al-Quran ini ya, logika berpikirnya sangat bagus itu. Menyambung satu ayat dengan ayat yang lain ya, mengumpulkan satu decision, keputusan dengan menggunakan banyak alat. Kan sebetulnya manajemen itu di situ kan. Jadi orang yang sudah terbiasa membuat satu fatwa berdasarkan banyak ayat dan hadis, maka dia sudah punya logika pengambilan keputusan sangat baik. Nah, itulah yang dihargai sehingga mereka umumnya bisa mengikuti pendidikan yang baik. Nah, cuman catatan saya pernah bawa dari salah satu kabupaten dulu, ya karena ada kerjasama dengan saya bawa 12 mahasiswa itu, saya jangan sebut kabupatennya, dari Aceh. Saya bawa 12, tahun pertama 8 drop out. Karena tidak disiapkan, pokoknya asal ada yang dekat-dekat aja dengan mungkin dekat dengan bupati, dekat dengan kepala dinasnya, dia bawa itu 12. Nah, waktu zaman rektornya masih Pak Aman Wirakartakusuma. Tahun pertama 8 keluar, tahun kedua 2 keluar, tapi ada yang lulus 2 lah dari 10 itu kan. Tapi kan kemudian saya tidak bisa minta lagi itu, ya minta lagi itu melalui jalur khusus ya. Jadi tidak di IPB kan secara sistem kita tidak bisa mempengaruhi keputusan apapun kecuali program yang khusus ini. Kalau yang lain itu kan semuanya computer based ya, data masuk, kemudian kita keluar daftar mahasiswa yang lulus dan tidak lulus ya. Nah, kemudian kalau anak yatim di IPB itu banyak memang, tadi sebut ya, ada bidik misi. Dan luar biasa anak-anak bidik misi ini, ya, karena di IPB kan juga mereka diawasi dan dibina, supaya mereka tidak merasa rendah diri, tidak merasa tertinggal, tidak merasa sendirian. Sebagian besar, saya punya 2 bimbingan bidik misi itu bagus-bagus dan sudah lulus ya.
dan luar biasa karena mereka sungguh-sungguh ya. Tetapi kadang-kadang kita sedih memang melihatnya, ya uangnya pas-pasan, pakaiannya, sepatunya dan seterusnya. Dan itu yang kita terus semangati sehingga mereka merasa tidak sendiri dan bisa berhasil. Nah, jadi kalau di luar program tes yang secara normatif tadi ya, kalau Pak Bupati mengatakan kalau secara normal kita tidak akan lulus, maka jalur yang kita bisa tempuh khususnya untuk IPB adalah dengan kerjasama Pemda dengan IPB melalui beasiswa utusan daerah atau juara prestasi di bidang tertentu yang menarik, mungkin termasuk di bidang budaya ya, dari Gayo, dataran tinggi Gayo. Nah, saya ingin fokus sedikit saja tentang peluang. Kalau peluang itu kan kesempatan dibagi pelamar ya. Itu kan peluang ya. Jadi kesempatan dibagi pelamar. Jadi kalau tadi 8 orang diterima 1, semua orang, semua lulusan STM punya peluang yang sama, itu nggak ada yang lebih baik. Sama. Kalau diterima 10, yang daftar 100 per 10, itu namanya peluang. Perbedaannya di mana? Perbedaan kesiapan dan tingkat penguasaan materi. Dan ini hadir kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, dan disitulah tugas kita semua menyiapkan mereka untuk mempunyai kemampuan yang sama itu. Ya. Kemudian prestasi siswa itu yang bedanya. Dulu waktu saya masuk di PB, saya bingung kenapa anak-anak SMA Jakarta, sebetulnya saya satu kos sama mereka, bisa membuat pemancar radio, bisa membuat instrumen segala macam. Saya tanya, dari mana kalian belajar? Itulah dari praktek fisika atau dari kegiatan-kegiatan keterampilan yang memang dididik oleh mereka. Kemudian juga mereka itu hampir ya, kalau di Bogor ada Regina Pacis namanya, yang sekolah Katolik, mereka setiap hari itu ada pelatihan untuk menghadapi ujian, bukan hanya mendekati masa-masa ujian, tapi hampir setiap hari, sehingga mereka sangat piawai ya dalam ujian itu. Kemudian keunggulan sekolah ya, nah saya kira tadi sudah ada ya sekolah Belangi dan sebagainya, sekolah binaan, saya kira terus ditumbuh kembangkan, karena keunggulan sekolah itu memicu motivasi murid-murid untuk belajar lebih baik. Dan yang memang kurang saya kira ya, kalau di Bogor itu anak-anak SMA itu lebih banyak belajar di bimbingan tuh, di bimbel daripada di sekolahnya sendiri ya. Nah, karena itu mereka mempunyai kemampuan lebih daripada umumnya mahasiswa-mahasiswa atau murid-murid dari daerah ya. Nah, karena itu mereka terlatih sekali, bahkan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu dengan sangat cepat sekali. Nah, itu yang saya kira kita perlu di setiap sekolah, mulai ya semester terakhir atau kalau bisa tingkat kelas 3 itu mulai pelatihan setiap hari, mungkin 2 jam 3 jam tambahan pelajaran, karena itu cara yang paling bermartabat untuk kita meningkatkan kemampuan murid kita. Ya, karena saya mengatakan latihan berulang dapat mengetahui perkembangan kemampuan, sehingga kita bisa memberikan penekanan-penekanan di mana mereka kurang. Itu saya kira kesiapan pertama ya. Kesiapan akademik ya. Itu saya kira dulu, tidak tahu sekarang, mudah-mudahan sudah jauh lebih baik ya. Materi itu kurang dikuasai itu ya. Zaman dulu memang, kalau zaman saya sekolah dulu kan saya lebih tua nih daripada guru-guru ini ya. Kita kalau kurang pinter itu datang ke guru minta-minta itu nilai itu ya. Atau ada juga yang mengancam. Bahkan ada guru saya dulu ditikam sama teman saya itu ya, meninggal dunia di SMA 1 ya. Karena nilainya jelek. Itu kan cara-cara bodoh untuk mendapatkan nilai, karena mereka mengukur nilai itu adalah yang dituju, padahal tadi kan akal kin pangkal ke kiri kin belenya, bukan itu adalah bentuk angka atau huruf yang disematkan atas kemampuan, bukan sebaliknya. Karena diberi angka yang bagus pun, maka kemampuan tidak akan menyemat, tidak terbawa pada angka itu. Ya, karena itu pelatihan terbimbing di sekolah, saya kira guru harus mulai diperbanyak, belajar bersama. Saya dulu rajin tuh belajar bersama, ya, di BUM sana tuh jalan dari Kemili ke BUM, yang belajar di situ. Kemudian bimbingan belajar saya kira mulai itu di lingkup sekolah saja, sebagaimana tadi saya sebutkan di Bogor ada sekolah swasta yang setiap hari mereka latihan soal. Kemudian yang menjawab soal itu tidak cukup menguasai itu kalau ujian perguruan tinggi itu ya.
tapi mereka harus terampil menjawab, bukan kemampuan yang cukup banyak tapi tidak terampil menjawab, maka itu akan kehabisan waktu. Nah, kesiapan mental yang paling repot ya. Merasa dari daerah terpencil, kemudian macam-macam tadi, tidak berkomunikasi dan sebagainya, itu menyebabkan motivasi kita rendah. Padahal kemampuan itu tidak diukur di mana kita berada, di mana kita dilahirkan, di mana kita belajar. Kemampuan itu diukur oleh bagaimana kita belajar dan apa yang kita pelajari. Ya, yang lain itu tidak, itu kan sudah takdir, itu kodongnya begitu ya. Kita lahir di Ketol sana, besar di sana, sekolah di Lampahan dan seterusnya, kan tidak bisa dirubah. Kalau itu sebagai penentu, maka semua orang di sana tidak maju. Ternyata ada dokter spesialis yang luar biasa itu dari SMP PNP Lampahan itu ya. Dokter Munadi, ahli penyakit dalam dan jantung yang setiap bulan pulang ke Takengon praktek di sana. Ya, bukan itu bentuknya, dan ini harus disampaikan kepada siswa bahwa Anda belajar di Bener Meriah, di Belang Kejeren, di tempat lain sama saja, tapi yang membedakannya seberapa banyak Anda belajar dan bagaimana Anda belajar. Dan itu saya kira yang kita perlu bangunkan ya. Dan satu lagi, banyak mahasiswa yang tidak lulus itu karena ujian masuk telat itu banyak itu, ada 5% ya. Cari ruangan yang keliru. Dan karena itu saya sarankan harus dikuasai Medan. Nah, ini dari survei, ya, saya selalu mensurvei kalau menerima mahasiswa baru masuk, bagaimana mereka ujian, kenapa temannya tidak lulus, dan saya kumpulkan jawabannya seperti ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hanya ingin menyampaikan kepada anak-anak kita yang masih di SMA, selamat belajar. Ya. Karena tidak ada orang yang pintar tanpa belajar, tidak ada orang bodoh kalau mau belajar, yang banyak orang malas belajar tapi merasa pintar. Ya. Semua orang akan mencapai tingkatan yang sama, meskipun berbeda caranya. Do not expect the result without work. Ya. Jangan berharap sesuatu yang baik tanpa kerja keras. The only place where your success comes before work is in the dictionary. Jawaban yang paling bagus walaupun kita tidak belajar itu adanya di kamus. Semua sudah ada di situ kan. Nah, karena itu harus kerja keras ya. Itu yang paling bagus, bersaing secara baik, dan karena persaingan itu saya yakin bisa dimenangkan kalau persiapannya bagus. Dan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat dilaksanakan di setiap SMA, sehingga walaupun dia melalui jalur ya, jalur yang tadi Pak Bupati misalnya ketemu nanti diterima 4 orang, 5 orang mahasiswa, tapi kemudian kalau tidak mampu, kalau di IPB kan itu langsung dikeluarkan itu tahun pertama. Ya, kalau nilainya kurang sekian keluar, nilainya antara sekian-sekian boleh mengulang ya, dan seterusnya itu. Jadi jangan sampai seperti yang saya bawa 10 itu 8 pulang itu. Itu kan nanti justru repot. Karena itu Bapak Ibu guru yang saya muliakan, siapkanlah mahasiswa murid-murid kita supaya mereka bersaing secara baik ya, dan saya yakin kalau persiapannya baik, otak sama gedenya, kemampuan semua kita itu sama, tidak ada yang lebih pintar kecuali ada yang rajin, ada yang tidak, ada yang diajarkan, ada yang tidak, dan semua akan sukses. Dan saya bersedia nanti kalau memang pemerintah daerah mau ke IPB ya, sebagai saya orang dekat dengan Pak Rektor ya, beliau junior saya. Jadi mudah buat saya untuk menemui beliau, dan beliau juga sangat senang kalau ditemui. Dan karena itu kalau ada dari Bener Meriah tadi Pak Bupati dari Aceh Tengah, ya, dari Gailues, ya, dari Aceh Tenggara, nanti saya dampingi dan mudah-mudahan ada hasilnya. Ya, tapi saya berharap tidak itu saja, kan itu tidak mungkin banyak ya. Mungkin 2, 3, atau 4 kan kita lebih banyak dari situ. Inginnya maka kita masuk di jalur persaingan yang ketat ini. Dan saya yakin kalau kita persiapkan dengan baik, insya Allah akan menang. Itu saja karena di sini ada profesor yang di bidang pendidikan, beliau lebih paham nanti ya untuk menjelaskan, dan Pak Profesor Abu Bakar juga banyak mengembangkan ya pendidikan. Nanti beliau melengkapi, saya hanya mengantarkan saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Profesor Tajudin, ini kita berikan aplaus dulu ya buat Profesor Tajudin.
Jadi putra Ketol berhasil masuk IPB, walaupun awalnya tersiok-siok ya, Prof ya. Dan sekarang berhasil dengan tidak pulang ke Ketol dan jadi guru besar di sana. Nah, itu yang gagal kan nggak pulang itu. Harusnya kalau berhasil pulang. Harusnya kan saya bantu Pak Bupati di sana kan mestinya gitu ya. Iya. Jadi saya tadi disebut ya banyak membantu Bupati, kira-kira 20 Bupati, dan ada 4 gubernur yang saya menangkan di pilkada, tapi tidak dari Gayo itu ya. Nah itu saya belum pernah bantu, cuma sekali saya bawa proyek ke Atulintang dari transmigrasi dan dari perindustrian. Dulu saya bawa bibit apel ya dari Malang ke situ, itu saya yang bawa dulu. Nah setelah itu saya tidak pernah lagi. Karena kan kalau kita datang bukan Pak Bupati yang Pak Haili ya, ini Bupati yang dulu ya. Kalau kita datang itu sepertinya kesannya itu meminta-minta ya. Padahal kita menawarkan dulu, saya bikin, nanti tanya ke Pak Darmili, mantan Bupati yang sekarang baru pulang dari pendidikan di sini 3 hari yang lalu. Saya bikinkan proposal, dia dapat $40 juta dari Islamic Development Bank, bantuan untuk pembangunan Sinlu ya. Jadi saya kalau datang itu bukan minta uang, tapi menawarkan jasa supaya bisa lebih maju. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini diganggu lagi, silakan. Ya, berizin, Prof, sekali lagi ini semakin hangat dan menarik diskusi kita.